Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya. Mengangkat kedua belah tangan. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang non-Muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعازم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi serah terima tanaman pangan dan benih dari Dinas Pertanian yang dilaksanakan di SMA Tercinta ini. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kepada kami dalam menjalankan kegiatan ini dari awal hingga akhir acara. Dengan diadakan kegiatan ini, kami mohon kuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan. Terima kasih, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nursiwan, selamat datang kepada bapak-bapak dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyempatkan untuk datang ke sekolah kami SMA Plus Negeri 17 Palembang, yang kata orang katanya tidak ada di CPS ya Bu, Pak. Mungkin banyak teman-teman saya bilang kalau nyari SMA 17 ini susah, nggak ada di map. Tapi padahal SMA Plus Negeri 17 ini terkenal. Jangan ini ya, jangan kecil hati, terkenal SMA Plus Negeri 17 Palembang ini. Walaupun sekolahnya tidak di pinggir jalan besar, tetapi banyak sekali yang berminat untuk bisa masuk ke SMA ini. Bapak Ibu, untuk SMA 17 ini luasnya 3,4 hektar. Bapak Ibu lihat sendiri banyak tanah-tanah kosong ya, apalagi di sudut-sudut di belakang, di daerah asrama juga banyak yang kosong situ. Makanya kemarin kami juga sempat berpikir gimana lah caranya supaya sekolah kita ini memang sudah terkenal dengan kampus hijau, tetapi bagaimana caranya mempertahankan sekolah ini tetap hijau. Jadi kita juga mendukung salah satu program Pak Gubernur untuk tanaman pangan ini. Nah, jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Tuti Murti mengenai apakah kita bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian mengenai bibit-bibit tanaman atau tanaman-tanaman yang bisa ditanam di lapangan SMA Plus Negeri 17 ini. Jadi alhamdulillah disambut baik, dan hari ini beliau-beliau udah menyempatkan diri untuk bisa hadir di sekolah kita. Dan insya Allah nantinya sekolah kita tetap hijau dan nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya kalian bisa ambil manfaatnya untuk di kehidupan selanjutnya setelah kalian masuk ke perguruan tinggi. Nanti kalian juga akan diedukasi bagaimana caranya membuat
menanam bibit, kemudian menyemai, kemudian memindahkannya ke tanah yang sesungguhnya, kemudian nantinya memelihara tanaman itu hingga menjadi bisa berproduksi seperti yang kita harapkan. Nanti ikuti dengan baik apa yang diarahkan, ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti membawa manfaat untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan sedikit saya beritahu Pak bahwa jumlah siswa di sini itu sekitar 1000 lebih, 1030-an untuk sekolah kita. Dan anak-anak ini juga karena sekolahnya dari pagi sampai sore, jadi mungkin untuk hal-hal yang seperti itu, edukasi mengenai penanaman bibit ini sangat diperlukan. Jadi mereka bisa menyatu dengan lingkungan, jadi mereka juga bisa bersosialisasi nantinya dan membawa bekal ini, membawa ilmu pengetahuan ini ke masyarakat sekitarnya. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 17 dan jajaran. Yang terhormat rekan-rekan kami eselon 3 dan eselon 4 dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih adik-adik yang telah sudi berdiri. Kami duduk di sini, maaf ya adik-adik ya. Kami santai bisa duduk, adik-adik berdiri. Nah, maksud kedatangan kami di sini adalah membagikan atau memberikan bibit. Ini adalah program, sebenarnya ini program GSMP Bu Kepala Sekolah. GSMP itu adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur itu tahun kemarin tanggal 2 Desember 2021 di Kabupaten Lahad. Nah, itu memang gerakan ini memang gerakan untuk menanggulangi kemiskinan, stunting, dan pengangguran dan menurunkan inflasi. Jadi memang terbukti setahun ini sudah menurunkan kemiskinan itu 0,94% itu angka BPS. Memang sudah terbukti. Nah, ini sasaran kita adik-adik, ibu-ibu, ini sasaran kita sebenarnya RTM itu rumah tangga miskin. Untuk sementara ini rumah tangga miskin, dan untuk sebenarnya sasaran kita rumah tangga miskin dan rumah tangga non miskin. Tapi untuk sementara kita ini sasaran kita rumah tangga miskin adik-adik ya. Nah, ini tujuan kita untuk merubah mindset, merubah pola pikir, merubah mindset atau merubah pola pikir masyarakat kita dari tadinya membeli supaya jadi menghasilkan, atau istilah kerennya itu dari produsen menjadi dari konsumen menjadi produsen. Maaf. Nah, jadi di sini kami membagikan juga, ini program Bapak Gubernur membagikan juga ke sekolah ini agar adik-adik bisa menggemari cara bercocok tanam. Mudah-mudahan nanti adik-adik dari Stamat ini ada yang meneruskan mungkin di Fakultas Pertanian, mungkin akan meneruskan kami di sini. Nah, ini tujuan kami. Mungkin nanti cara budidaya, mungkin ada cara budidaya. Nah, nanti ada cara budidayanya mungkin di Pak Ernizar Pak ya. Nah, mungkin nanti sesudah ini
kita mempraktekkan cara budidaya, cara bercocok tanam, polybag. Itu nanti dijelaskan oleh Bapak Insinyur Ernizar. Nah, inilah tujuan kami di sini. Sebenarnya kami di sini, Bu Kepala Sekolah, itu kami keliling, Bu, untuk program ini, ya. Ini kan sesudah COVID ini kan banyak kita banyak masyarakat yang kesulitan, pangan. Kita bantu. Ini kami sudah keliling, Bu. Sudah keliling di 17 kabupaten kota. Itu binaan kita Dinas Pertanian ini ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pali, Kabupaten Muarenim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pegaralan, Bu. Itu sudah kita mulai dari 2021 itu sudah kita jalankan ini. Tanggapan masyarakat di sini sangat positif. Masalahnya ini kita bagikan gratis untuk starter supaya masyarakat itu mulai gemar menanam, mulai gemar bercocok tanam. Yang jelas untuk dirinya sendiri dulu, untuk dirinya sendiri, supaya mereka itu tidak lagi membeli cabai, tidak lagi membeli sayur-sayuran. Jadi dari bantuan kita ini nanti mungkin berkembang untuk itu kita kembangkan juga untuk ke sekolah-sekolah ini, Bu, supaya anak-anak ini nanti diedukasikannya ke orang tuanya, supaya program ini, gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini bisa menyeluruh hasilnya ke seluruh masyarakat, terutama di Sumatera Selatan. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan dari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada adik-adik PPEP. Jadi PPEP ini, Ibu Bapak, adalah petugas peningkatan ekonomi pertanian yang direkrut oleh Bapak Gubernur dalam rangka peningkatan ekonomi pertanian dan penyuluhan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Ada berapa orang yang hadir? Berdiri dong. Nah, ini sampelnya, Bu. Sebenarnya teman-teman, ini ada 1.400 orang. 1.400 orang. Ini perwakilan, Ibu, perwakilan. Jadi mereka di tahun 2020 itu direkrut 1.000 orang. Kemudian tahun 2021 kemarin ada 400 orang yang tersebar di 17 kabupaten kota. Ya, di 17 kabupaten kota. Mengapa teman-teman atau adik-adik PPEP ini direkrut oleh Bapak Gubernur? Ini dasarnya, Ibu, beliau sangat meyakini bahwasanya pola pikir ataupun mindsetnya masyarakat itu memang masih tergantung dengan pendampingan dan pembinaan. Ya, petani itu memang harus didampingi, tidak bisa dibiarkan. Jadi beliau menginisiasi programnya dengan merekrut 1.400 tenaga PPEP. Dan alhamdulillah, Ibu, ini mungkin terbesar se-Indonesia. Tidak ada kepala daerah di provinsi lain ataupun di daerah lain yang melakukan perekrutan SDM pertanian sebesar Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong untuk Pak Gubernur. Jadi memang Gubernur kita sangat care dengan pertanian. Nah, kemudian GSMP ini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan Pak Nusirwan, memang adalah juga untuk merubah mindsetnya masyarakat dari yang hanya membeli ataupun konsumen bisa menghasilkan, dan jika memungkinkan juga bisa untuk dijual. Nah, jadi GSMP, Pak, jadi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, ya.
Sumsel Mandiri Pangan itu sebetulnya tidak hanya komoditinya pertanian, tanaman pangan dan horti saja. Dari pangan dalam arti luas, ada ternaknya ya. Yang di dalam GSMP ini yang dibantukan adalah ayam. Kemudian ada juga perikanan, Ibu. Jadi ada juga dibantukan ikan beserta sarana pelengkapnya untuk budidaya ikan berupa drum ya, ember ya. Nah, jadi juga ada programnya seperti itu. Berhubung kami adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, makanya hari ini kami mencoba untuk membantu dengan bibit ataupun benih tanaman hortikultura yang mudah untuk dibudidayakan dan cepat panen, Ibu, adik-adik ya. Nah, jadi harapan kami setelah adik-adik mendengarkan hari ini ada edukasi dari Bapak Ibu penyuluh, sepulangnya nanti di rumah itu juga disampaikan ke orang tuanya, terutama ke ibunya, untuk juga bisa melakukan hal yang sama di pekarangan rumahnya. Mungkin dengan hanya 5 atau sampai dengan 10 polybag cabai, itu ibu kalian tidak perlu untuk beli cabai di pasar. Artinya berapapun harganya ya, berapapun harga cabai di pasar, itu tidak akan ada pengaruhnya. Karena ibu rumah tangga bisa menghasilkan cabai dari halaman rumahnya sendiri. Begitu juga dengan tanaman sayuran lainnya yang mudah untuk dibudidayakan. Dan umurnya juga cukup pendek. Tidak perlu kalau tanaman buah ya harus bertahun-tahun. Ini Pak Wahyu saja sebetulnya Ibu sudah menyiapkan sejak bulan Oktober ya Pak Wahyu ya. Ketika waktu itu kami ketemu Pak Rusli. Nah, jadi ini sudah diganti Ibu tanamannya. Yang kemarin yang sudah kita siapkan sudah dibagi-bagikan juga dengan masyarakat yang lain. Kemudian sudah panen Ibu. Sudah panen. Kemarin aja saya sempat panen Bu. Panen terong mungkin lebih dari 2 kilo ya kemarin ya. Dari hanya lebih kurang 6 polybag Ibu. Kemudian ada cabenya juga gitu. Nah, jadi begitu ya adik-adik ya. Kami minta tolong setelah mengikuti kegiatan ini, adik-adik bisa menyampaikan ke mamah di rumah bahwasanya Gubernur Sumatera Selatan itu mempunyai program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang tujuan akhirnya adalah untuk menekan angka inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Karena di triwulan ketiga tahun 2022 ini Sumatera Selatan termasuk 10 provinsi yang bisa menekan angka inflasi di bawah angka inflasi nasional. Ya, jadi kita harus mempertahankan itu, dan Sumatera Selatan itu mendapatkan penghargaan berupa uang Ibu. Jadi uang lebih kurang 10,3 miliar dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada adik-adik semua, setelah pulang ini ajak mamahnya beli polybag ya. Polybag itu berapa Pak Wahyu? Nggak mahal ya. Atau nggak perlu pakai polybag, bekas karung beras, kemudian bekas pouchnya minyak goreng, kan pakai minyak goreng ya. Nah, plastiknya itu, kemudian ya bisa juga pakai botol aqua ya sebetulnya. Nah, jadi banyak sekali media bukan media ya, pot ya, tempatnya yang bisa dijadikan media tanam bagi tumbuh tanaman hortikultura yang berumur pendek dan bisa menghasilkan dalam waktu singkat. Mungkin itu saja harapan kami, Ibu Bapak dan adik anak-anakku semua. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membawa kita ke arah kebaikan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah anak-anak duta cinta lingkungan, Bapak. Jadi perwakilan dari seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 17. Kemudian di sini untuk tim lingkungan atau ini ada Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sini. Tim lingkungan ini yang jadi direkturnya Bapak I. Berdiri dong. Nah, ini namanya Pak Alfian. Pak Alfian ini adalah salah satu wakil sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian di sebelahnya ada Pak Erhan Nudin. Ini adalah wakil kesiswaan. Kemudian di sebelahnya adalah Bu Lela, salah satu tim lingkungan. Bu Lela berdiri bisa. Nah, terus yang sering berhubungan dengan Ibu Tuti Murti ini adalah Pak Rusli, salah satu tim lingkungan juga. Kemudian ada Ibu Vera, ini guru mata pelajaran PPKN. Kemudian ada Bu Titi. Kemudian saya lupa yang ujung karena baru. Oh, Bu Ria, baru Bapak ini Bu Ria. Kemudian ada Ibu Susi Oktaria, ini juga guru mata pelajaran PPKN. Terus ada Ibu Ririn di sini. Kemudian yang di sebelah sana ada Ibu Widya, ini Ibu Widya. Kemudian ada Ibu Pratiwi ya, Pratiwi, berdiri dong, berdiri. Nah, ini Bu Pratiwi. Kemudian ada Ibu Endang, Bu Endang, berdiri dong. Nah, ini guru PPKN. Kemudian ada Pak Utmi, guru Utmi. Kalau anak-anak panggilnya guru Utmi nih, guru mata pelajaran. Hah? Oh gitu, bisa tanam ya. Kemudian ada Ibu Indah, Dwi Indah, ini guru mata pelajaran biologi. Kesini dong, noleh-noleh nggak enak ini. Ayo dong. Nah, agak ke depan dikit. Ini adalah Pak Gilang namanya. Kemudian ada Pak Muslim, ya. Kemudian ada Pak Bambang. Ini salah satu staf sus sarana dan prasarana. Kemudian sebelahnya pakai baju kuning. Buka maskernya dong, sebentar. Nah, ini Pak Yuswan. Itu adalah staf sus dari bidang kesiswaan. Yang lain udah ya. Oh, Bu Marini mana? Oh, Bu Marini. Ya, sama Bu Desi. Dan Bapak Kabid Hortikultural Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, ini adalah pemberian cenderamata dari SMA Plus 17 Palembang untuk Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, itu adalah pemberian benih tanaman pangan dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang. Beri tepuk tangan dulu. Foto ya, foto. Oke, acara selanjutnya adalah bersuah foto. Di sini ya kali ya. Boleh. Ya. Ayo semua Bu, Bapak Ibu. Pada Bapak Ibu boleh langsung menempati posisinya ya. Iya Pak. Dari sana bilang. Orang dikit. Pegangin. Ayo yang bapak-bapak di sini. Yang itu. Ayo. Pakai celana panjang. Pakai rok. Sebelah sana. Ada
Dapat ya, Ra? Dapat, Ibu. Satu. Oke, siap semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Susah maju semua. 1, 2. Dapat. Tepuk tangan kita semua. Baiklah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita lafaz hamdalah. Saya Kezia Duri selaku MC pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq. Ya, pemain Zaki juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru yang lain. Saya pikir tidak perlu perkenalan lagi karena tadi sudah dikenalkan. Kita langsung saja edukasi terkait dengan cara bercocok tanam. Maju aja, belakang. Bentar. Ngajarin teman-teman yang lain. Gimana cara bercocok tanam? Casemiro. Mukanya. Deketin aja dari sana. Iya. Ada tahapan-tahapan. Nah, kebetulan kita bercocok tanam sayuran. Tahapan pertama adalah menyiapkan sarana prasarana untuk persemaian. Persemaian ini bisa dilakukan melalui koloni maupun satu-satu. Nah, ini yang disiapkan oleh Pak Cecep dan adik Leo. Ini yang koloni, bisa ditabur secara merata nanti benihnya. Nah, yang di sebelahnya itu diisi per lubang satu-satu. Kalau kamu tuh setelah ibu ketik panjang iya. Numpang sini ya? Oh, baik. Ya. Oh, jangan di seluruhnya. Ini cuma sedikit ini. Oh, iya, dimancing. Seluruhnya di sini. Ini sedikit. Ini dirasa dulu. Jangan terlalu dalam. 1 cm ya. Ya.
maksimal 1 cm. Yang penting tertutup tanah agar pertumbuhannya juga nanti bisa kokoh berdiri. Ini yang lain, bantu. Boleh. Sebelah agak jauh dikit itu masih itu aja. Nah, ya situ. Yuk, Nah, benihnya bisa ambil di sana. Nanti dimasukkan paling nggak 1 cm. Tunggu pada saat kemungkinan sampai 7 hari nanti tumbuh, kita ambil lagi kan, kita pindahkan ke media lain, ke polybag atau ke tukang persemayan. Silakan benihnya di sana. Tania, Justin benih. Justin terakhir. Berdiri. Sabar. Benihnya singkok-singkok ya. Masukin aja ya. Satu aja, enggak papaya. Ini kan masih proses persemaian ya, paling tidak sampai paling lambat 10 hari lah nanti sudah tumbuh, sudah bisa dipindahkan ke polybag. Dari polybag sudah mulai kita jaga. Ini satu-satu Pak? Ya satu-satu. Sebenarnya kalau memang benihnya banyak bisa 2 nggak apa-apa, nanti kan bisa seleksi mana yang sakit, mana yang bisa dibuang. Kenapa? Sebenarnya iya sih, cuma kan bisa dibuat jarang bisa jadi 2. Jangan lengket. Bisa Bapak 2. ini kalau jadi taruh benih tutup lagi nggak? Ditutup dengan tanah itu nggak apa-apa. Baru untuk kecukupan edukasi saja. Jadi ini bisa disimpan, ada expirednya sampai tanggal berapa ada di sini. Nanti sebelum itu hanya bisa dimanfaatkan. Ini ada beberapa macam, ada terong, ada cabai rawit, ada cabai keriting yang ya. Jadi mohon izin, begitu dibuka harus habis atau bisa disimpan di kulkas, tidak bisa ditaruh di tempat sembarangan karena akan mengurangi daya tumbuh. Ini karena ini hibrid yang sangat rentan dengan kondisi lingkungan sekitar. Bisa sampai expirednya terkondisi. Kalau tidak terbuka, ini disimpan di tempat yang teduh. Tidak perlu dimasukkan ke kulkas kecuali Belum bergaya Pak. tidak habis. Bergaya. Halo. Nah, yang untuk itu sudah selesai belum adik-adik? Yang satu-satu. Nah, di semen secara koloni ini bisa ditabur yang Ditabur yang ini katanya 2 biji nanti kan ditabur bisa nih, tapi kan kita kasih jarak ya. Jadi ketika sudah tumbuh mau dipindahkan ke polybag. Nah gitu lah. Jangan usahakan jangan banyak bertumpuk ya. Nanti kalau sudah kekeringan nanti. Setelah ditabur rata nanti ditutup dengan tanah tipis. Habisin. Enggak apa-apa padat. Ini kayak Pur. Sudah? Kalau sudah ditutup dengan media Dalam kartu lubang. awas. Nah, itu tuh. Nah, kabur ya. Dihamburkan ya pelan-pelan. Ya. Bentar ya, jangan terlalu tebal ya. Itu ya, jangan dicampur kayak campur makanan ayam ya. Jangan serata aja nanti ya. Akan tutup semua ya. Apa? Nggak ada kotoran kucing nggak ada. cacing nggak ada. Ditutup rata, tipis, yang penting tidak kelihatan. Jadi nanti bisa tumbuh dengan baik.
Nanti setelah ini disimpan di tempat teduh dan disiram dijaga kelembapannya. Setelah umur 21 hari bisa dipindahkan nanti ya. Jangan ditekan. Makan aja. Tidak usah ditekan, nanti akan mengganggu pertumbuhan. Tabur saja ya. Setelah itu disimpan di tempat teduh dan disiram. Setelah umur 21 hari bisa dipindahkan ke polybag yang telah disiapkan. Jadi selama menunggu kurun waktu sampai 21 hari kita siapkan dulu media melalui polybag. Nah, langkah selanjutnya, Kenapa harus dicium? Alisan. Itu ada bau alisan. Ini kuaci. nah jadi adik-adik semua nanti dipandu ada pimpinan dari kakak-kakak TPMP kita jadwalkan. Jadi apa seminggu sekali, apa seminggu 2 kali. Jadi media yang kita pakai itu media yang sudah jadi. Jadi bukan kotoran hewan yang masih bau terus, itu akan mengganggu pertumbuhan itu sendiri. Tentu kotoran hewan yang sudah jadi. Kalau mau cepat kita menggunakan ditambah lagi dengan E4. E4 itu cairan untuk mempercepat pembusukan atau jadinya media agar tidak bau, media siap pakai dan tanaman tidak terganggu pertumbuhannya. Bisa dipahami? Yang lain silakan. Yang lain? Nah, cowok kanan. Kalah sama ceweknya. Ayo, cowok. Ayo. Maju. Namanya dikenalin. Boleh. Bebas, silahkan itu. Mumpung masih ada kesempatan waktu sampai jam berapa? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Ini pengalaman pribadi saya karena saya pernah menanam pohon cabai. Nah, saya mencoba kan menanam pohon cabai itu menggunakan pupuk. Yang satunya itu di dekat batang, yang satunya itu agak jauh dari batang. Nah, itu berbeda untuk pertumbuhannya. Itu mengapa demikian, Pak? Terima kasih. Tadi memang wajar kok Ayu ya, karena masih tingkat berbenihan. Wajar. Kalau saya sudah di budidaya. Kok pertanyaan tadi? Letak pupuk. Apa beda pertumbuhan yang di bawah pohon sama di tempat yang itu? Jadi kalau kita bedah tanaman itu ya, dia ada akar kan, ya. Makanya sebenarnya kalau kita pupuk standarnya dia di tajuk daun. Ya. Ini adalah batas akar tanaman. Nanti boleh dibuktikan, nanti dilihat ya. Ya. Tapi sistemnya kalau sistem kita larikan. Dilarikan itu dibuka di tajuk itu ya. Jadi lubang juga seperti itu. Nah mungkin pupuknya jauh atau dekat yang cepat ini ya, cepat Jauh. Hah? Jauh, yang cepat. Yang jauh berarti dia di ujung akar. Ya, kalau kita nunjuk makan tuh adek tuh nunjuk ke mulut, sikok nunjuk di tenggorokan, jadi tidak masuk. Ya ibaratnya saja ya. Ya, makanya memang harus diperhatikan seperti itu ya. Tapi ini kan ada banyak cara pupuk ya. Ada yang langsung seperti ini, ada yang dikocor. Dikocor itu NPK-nya itu diaduk dulu, ya, dilarutkan, ya. Kadang-kadang dibiarkan 1 malam. Sudah itu baru dikocor, disiram langsung ke sini, bisa, ya. Jadi banyak teknik pemupukan, ya. Ada lagi yang lewat stomata. Stomata itu di sini nih ada mata juga, ya. Jadi ada dua mulut ya. Kalau kita 1 mulut ya, tanaman itu ada 2 mulut. Satu dari akar, dianya, yang kedua dari stomata. Ini ada stomata itu tuh ada lubang-lubang yang menyerap. Makanya kita nyemprot. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Jadi ada 2
yang perlu kita perhatikan ya. Nah, makanya kalau lahan-lahan seperti masem itu lahannya apa ya? Itu akarnya justru tidak bisa masuk, makanya ditembak dari atas. Makanya kadang-kadang orang memupuknya lari semprot ya. Jadi itu deh, mungkin faktornya adik letakkan di sini, yang jauh itu pas di ujung akarnya, pas di. Tapi yang kiri kanan itu tetap makan, tapi yang lebih banyak makannya yang di ujungnya itu. Kan ada serabutnya akar itu kan. Bukan tidak makan, yang betul-betul makan juga, tapi yang pas sasarannya di sana. Makanya dia kalau mau pupuk itu sekitar apa namanya itu? Tajuk daun, ya, ujung tajuk daun, ya. Mungkin itu. Ada lagi kira-kira? Nah, tadi sepertinya ini kita perlu perhatikan juga ya. Jadi ini izin Pak Wahyu mungkin dengan yang lain ya. Ini kan tanaman ini kan untuk kita konsumsi, ya. Nanti pada tingkat pemeliharaan nanti saya sarankan dengan adik-adik ini jangan terlalu banyak kimia, ya. Ya, dengar-dengar sudah ada semut disemprot, berat, jadi kimia, ya. Sekarang kita pelajari, ya, kita belajar organik. Ada kan lingkungan ini, ya, orang lingkungan, ya. Kalau kimia itu justru dia memperkeras tanah dan sebagainya, tapi tetap dibutuhkan, ya. Makanya sekarang kalau nanti adik tanya-tanya, jangan susah sih. Kita lihat apa yang menyerangnya, ya. Semut. Sifat semut itu apa? Menggigit kan? Ya. Secara logika apa tanaman yang tidak mau menggigit? Tanaman ini. Otomatis kan yang pahit. Makanya kita gunakan daun otowali, ya. Ya, caranya ditumbuk, ya, campur air, didiamkan 2 malam, disemprotkan, ya. Sebenarnya alam itu sudah menyediakan, ya. Apalagi, ya, yang bisa digunakan kutu. Nah, kutu itu biasanya dengan bau, ya. Apa yang bau yang kurang enak untuk ini? Daun sirsa. Kita aja gak enak kan? Kita aja gak enak. Saya ini konsumsi daun sirsa karena saya darah tinggi dan ini. Tapi alhamdulillah. Pertama minumnya susah itu, tapi lama-kelamaan enak juga. Daun sirsa, tahu ya? Daun naga belando, ya. Nah, ya. Itu dihancurkan, direndam, ya. Disimpan 2 malam bisa. Jadi mudah, sangat mudah sekali sih, ya. Yang pertama apa? Kita tidak beli, ya. Yang kedua kita aman, ya. Kalau kita lihat, ya, maaf ya. Makanya kadang-kadang kalau orang organik, orang lingkungan justru, ya, yang mau beli yang menggigit. Berarti kan dia aman untuk binatang. Kalau orang yang tidak tahu yang bagus di mulut daunnya, tanda tanya kita, ya. Tapi bukannya seluruhnya juga makan ulet, bukan. Dari beberapa rumpun bayam itu ya adalah satu. Nah, itu yakinlah insya Allah. Ya, berarti kadar kimianya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi saja kita ini salah satu penyebab kesehatan kita adalah kimia ini. Ya, makanya nanti kami berharap nanti kita buat jadwal, ya, mungkin 1 minggu sekali Bu ya, kita pertemuan nanti ya. Nah, nanti kita ada adik-adik PPP, ya. Kebenaran di sini mana Pak Dimas? Pak Dimas mana? Dimas, nanti BPP Talang Betutu dibuat jadwal nanti ya, 1 minggu sekali. Nanti tentukan hari apa, nanti tolong didampingi nanti adik ini sampai dia paham, ya. Tapi bukannya Dimas sendiri, dibuat berapa orang BPP di situ, berapa BPP di Talang Betutu, ya. Nah 12, jadi kalau dia itu 1 minggu sekali. Hari apa nanti sepakati dengan gurunya siswanya. Nanti kita kawal, kita damping, ya. Karena inilah generasi-generasi kita menulis kita. Jujur saja, pertanyaan ini sudah mulai habis generasi tuanya. Padahal pertanyaan ini sangat mulia. Ya bukan saya ngolok, itu sebenarnya. Mulianya ngapo? Dia mengasihi orang makan. Coba gitu ini sebesar-besar ini, duit banyak, nggak beras, minum lah, ya. Jadi sangat mulia, ya. Bukan saya memprovokasi, tapi lah kenyataan, ya.
Karena kita mau tidak mau harus seperti itu. Manusianya bertambah. Nah, makan galau ini. Ya. Jadi saya terima kasih dengan SMA 17 plus sudah berkonotasi dengan pertanian. Ya. Karena di prediksi orang para ahli itu 2045 itu kita akan kelangkaan pangan. Kalau sudah kelangkaan pangan, Pak, apapun jadi. Ya. Dan arti kata terjadi pembunuhan atau perebutan cukup keras. Kita ingat bapak kita dulu ya, zaman makan apa bulgur ya. Ya. Makanya kita berpikir mulai ke sana membuka wawasan bahwa ya mau tak mau Pak, ya tiap hari bertambah terus manusia, lahan kita sempit. Makanya pertanian inilah yang kita galakkan. Ya, ya, oke. Mungkin itu pengantar nanti untuk advokasi langsung ke dirinya nanti mungkin kita buat jadwal kesepakatan nanti. Tolong Pak Dimas, nanti nomor hatinya konsultasi dengan Pak Kesiswaan. Itu ya. Ya. Dijadwalkan hari apa nanti ya walaupun setengah jam atau sejam yang penting ada apa bagaimana kita ini kan tentunya harus didampingi juga Pak nanti kan ya kita cukup di sini kalau sini kan ya maklum lah walaupun tadi buka Google Google itu bisa Pak segalanya tahu cuman sekarang aplikasinya beda ya cara pupuk di YouTube-nya kayak itu tapi begitu pelaksanaannya begitu seperti itu mati gitu. Jadi tadi kalau kebanyakan mati dikering jangan heran. Jangan kamu senang, pupuknya 10 kamu terima ini, insya Allah besok kering ya. Ya, apalagi dia dekat batang, panas. Ya. Mungkin itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya. Saya guru kimia sekaligus pembina KIR. Dalam konteks sebagai pembina KIR, saya melakukan eksperimen. Ada dua hal yang sekarang menjadi pertanyaan saya, belum sempat googling, belum sempat diskusi dengan Pak Rusli, tapi saya sudah sapa. Yang pertama itu kalau saya treatment tanaman itu menyerangnya di pagi dan sore, dia jauh lebih tumbuhnya lebih subur dibandingkan kalau saya menyiramnya siang hari. Ada orang beranggapan itu karena panas, walaupun saya ditempatkan di tempat itu, tapi masih sama efeknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena tetangga saya banyak ayam kecil-kecil RKT gitu, jadi sering mampir ke rumah. Jadi saya menanam tanaman yang kayak kencur, kunyit kayak gitu, hobi banget mereka. Saya foto pagi sebelum sekolah, ngambokin sama Pak Rusli. Saya bikin video ya Pak Rusli ya. Saya bikin video bagus banget. Saya pulang dari sekolah gundul. Nggak ada satupun lagi daun. Jadi saya tutup sama plastik. Jadi plastiknya ya saya tutup, saya beli, saya buat plastik transparan. Untuk kencur dan tanaman yang ada efeknya bagus. Tapi untuk tanaman yang berbuah seperti tomat langsung lari. Ya, kalau boleh dijelaskan. Terima kasih. Nanti mungkin Pak Wayu nambahkan. Ini teknik penyiraman. Sama dengan manusia. Ya. Kalau kita kondisi badan panas, siram, demam. Ya, yang mungkin secara kimia, kesehatan mungkin lebih alam ya. Sama dengan tanaman. Termasuk panen ada waktu. Ya. Kalau ini kita panen tengah hari, insya Allah dia cepat kayu. Makanya kalau petani sayur yang pintar, dia syukur. Begitu dibawa ke pasar, seger. Ya, ada lagi teknik uang itu, tukang sayur dipetiknya sore. Di apa namanya, kalau bahasa dusun itu diangaikan atau diamparkan, diembunkan. Artinya, terkait dengan penyiraman seperti ini kaitannya, ya memang sudah ada teknik. Kalau tengah hari kita siram, insya Allah Pak kayu, apalagi itu yang baru kita pindah, selesai. Ya, makanya kalau tanaman yang rentan dengan matahari, makanya ditutupi daun itu atau naungan supaya dia jangan. Cabai itu kalau dia tempat terbuka ya harus kita tutup sesuai di matahari apa namanya matahari tuh bukan matahari terbit itu yang bagus ya
Begitu tutupnya matahari yang tengah hari kepuncak itu yang bahaya. Ya. Mungkin itu kaitannya dengan itu. Terima kasih yang sudah melakukan eksperimen, kalah kami ya. Ya, memang seperti itu. Adik-adik itu nanti akan merasa setelah melakukan ini, aku kena tanaman ini. Ya, sekarang belum tahu kamu, tapi aku mulai belajar dengan aku. Ya, yang saya katakan tadi kalau dia itu pakai sekedar itu tidak terlalu payah kita cari ya. Dan ini contoh mana ini PPL Palembang ya. Itu pupuknya cuma cukup ampas jamu. Dan saya membuktikan jadi saya bagus. Ampas jamu itu diekstraknya lagi. Apa jamu manusia dan jamu ini yang bekas jamu itu kan yang ampas itu kan ini ampas. Kemudian tapi ampasnya bukan jamunya. Nah, itu dibuatnya pupuk, dicampurnya dengan untuk hama campurnya daun jeruk purut. Nah jeruk purut itu kan tidak enak juga, menghindarkan supaya jangan terlalu banyak hama yang dekat. Sudah bau tuh berani. Ya. Memang kimia itu sesuatu import mati. Nah cuman kesehatan dan lingkungan ini yang berpengaruh. Ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah tahun 2010 yang namanya organik. Cuman ya gitu ini kan bisa nggak cepet galau apa namanya? Apa istilahnya instan galau. Akibat instan itu kan banyak sekarang. Jadi korban instan. Apalagi tanaman instan galau gitu. Ya, nah, kami juga mempunyai amanat untuk mengajak petani untuk organik. Kalau itu Bu sedih Bu gitu Bu, melihat daun kaku itu pecah susu di sini. Karena tebelnya dia nyempur itu. Wajar gue binatang lagi dalam makannya bagi kita tapi tetap kita makan. Ya. Jadi kalau ke depan dari sayur jenguk ibu. Kalau ada ularnya jenguk, tapi jangan kalau itu ya kita logika kayak kita tidak terlalu ilmiah tapi logika baik. Ya. Makanya ngomong kelamo dulu kan kalau dia makan di hutan dulu jenguk dulu daun ini. Dimakan binatang enggak? Dimakannya pecah dimakan manusia. Itu kayak manusia. Ya tidak terlalu ilmiah sebenarnya ya. Mungkin itu Pak Bayu menambahkan. Saya menambahkan silakan. Izin itu tadi kan ditanyakan Namboi Pak Rusdi pagi. Nah Pak Rusdi nanya lah sorenya, coba kok kota sore itu jadi kan itu. Jadi terkait itu potong saja ayamnya. Nah itu termisal saja. Jadi gini, seluruh tanaman beda-beda perlakuan semua. Kalau ibu tadi misalnya kencur, setelah dikunyur cukup jadi bagus. Kenapa? Karena kencur itu memang tidak perlu membutuhkan banyak sinar matahari. Jadi bisa disukup. Tapi kalau tanaman ini disukup 2 hari. Kenapa? Karena ini memerlukan penuh sinar matahari 1 hari. Jadi kalau itu sukup ya bukannya bagus tapi bertambah mati. Karena ini memang sinar matahari. Tapi kalau kencur memang suka itu. Itu memang memberikan perlakuan ke setiap tanaman berbeda-beda. Tapi kalau besok lagi masih di itu ya sudah dipotong aja ayamnya. Tambahnya bisa dilihat. Silakan Bapak Ibu yang lain, adik-adik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrahman dari kelas 10-2. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan bibit dengan tunas? Kemudian, kenapa saat membakar bibit kita membutuhkan tanahnya juga? Jadi bukan bibitnya doang, bukan tanamannya doang, tapi harus tanahnya. Baik, terima kasih. Muhammad tunas dengan bibit. Sebenarnya kita di 2017 seluruh tanaman itu benih. Pengertiannya bibit itu anak ayam, anak kambing, anak sapi itu bibit.
Itu pengertian di tahun 2017 ke sini. Sebelumnya itu memang benih itu masih biji, bibit itu sudah tumbuh. Tapi ke depan dari 2017 ke sini yang namanya bibit itu anak dari sapi, anak dari ayam, anak burung, nah itu namanya bibit. Tapi kalau benih itu dari ini sampai dia masih kanak-kanak itu. Nah, apa perbedaannya? Kita kembalikan lagi tadi. Benih, nah bibit dengan tunas. Kalau bibit itu adalah tanaman pokok. Tapi kalau tunas, ini misalnya ada tunas. Jadi tumbuhnya tunas itu dari pohon pokok. Itu ya yang membedakan. Terus satu lagi tadi apa? Udah dipahami ini dulu, udah dipahami. Nah, satu lagi tadi media, betul. Apa bisa tanaman tanpa media? Bisa. Ada beberapa tanaman yang bisa. Kita contohkan tanaman hias. Aglonema itu dikirim dari luar negeri ke sini itu tanpa media. Tanpa media. Nanti di sini, nah itulah kenapa tanaman hias paling mudah untuk perawatannya itu aglonema. Kenapa? Karena mereka tanpa media pondok dan bisa bertahan 3 hari. 3 hari ya. 2 di jeruk bisa. Tapi kalau ini sudah sebesar ini dicabut, dikirim ke mana itu risiko matinya lebih besar. Cabai bisa misalnya, tapi konteksnya hanya beberapa jaraknya, tapi tidak seperti aglonema tadi bisa bertahan sampai jam atau hari ya. Jadi itu adik-adik harus paham setiap tanaman punya karakter masing-masing, baik itu tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan. Nah, satu lagi tadi disampaikan Bu Tuti, Pak Nusirwan, bahwa kita ini melaksanakan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Yang disampaikan Bu Tuti, sayuran, buah-buahan, kalau paket lengkap itu ada tanaman ternak, tanaman ada unggas itu dari ayam, ada perikanan itu ikannya. Nah, untuk tanaman buah, kenapa kita memilih tanaman pepaya? Coba siapa yang ada yang tahu nggak? Kenapa tidak mangga? Kenapa tidak salak? Kenapa tidak anggur? Kenapa tidak jeruk? Yang dibagikan ke masyarakat dalam rangka mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ibu-ibu juga boleh, kalau memang tahu silakan. Kenapa? Apa alasannya sebenarnya Pak Gubernur itu tanaman pepaya itu menjadi pendamping untuk mencukupi kebutuhan nutrisi rumah tangganya? Kenapa tidak anggur, tidak salak, tidak jeruk atau buah yang lain? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Jawabannya sudah ada ini. Ini mungkin saya cuman tidak apa-apa, silakan. Mungkin kalau pepaya itu satu mudah ditanam, kemudian nilai gizinya itu lebih kompleks seperti itu. Terus apa namanya? Pepaya itu mewakili dari dua lain, pokoknya nutrisinya itu banyak, kompleks banget. Kebetulan konsumsi terus setiap hari pepaya. Dan lebih aman Pak. Kalau mungkin yang seperti ini kan buah-buahnya mungkin banyak zat kimia. Kalau pepaya itu kayaknya kesannya tuh tetap organik sekali. Ada yang lain? Adik-adik? Tapi setelah saya menjawab, saya mau bertanya Pak. Pengalaman saya sebagai orang desa Pak
sebagai pepaya gitu. Di desa itu ada kampung, saya kan orang desa, dari kampung-kampung. Kalau pepaya itu ada dua alternatif. Yang pertama, dia bisa dijadikan sayur kalau dia lagi muda. Kalau dia sudah masak, dia bisa dijadikan buah-buahan. Yang ketiga, itu daunnya juga bisa sayur dan bunganya juga bisa buat sayur. Yang keempat, kelima, dia termasuk penghasilan tercepat dan tahan lama. Pepaya itu bertahan lama. Lama gitu pepaya. Kalau kita potong dulu lagi deh. Setahu saya itu sebagai orang kampung. Nah, sebelum saya menyerahkan ini Pak, saya mau bertanya Pak. Dulu saya punya program waktu saya jadi RW dulu. Setiap rumah saya usahakan menanam cabai 5 pot dulu. Nah, tapi tidak jalan karena tidak ada yang sponsor. Nah, karena saya itu selalu teringat, kalau sekarang kan bulan 12 ya, sekitar bulan 3 atau bulan 4 nanti lebaran, itu harga cabai akan meningkat. Nah, sebaiknya kalau sekarang kita buat program, nah saya itu pengennya buat program walaupun saya bukan RW lagi, nanti akan bicara RW, bisa tak kami itu minta bantuan dari Dinas Pertanian ini untuk mengentaskan program di kampung kami itu. Saya bilang kalau satu rumah 5 cabai saja, 5 pot saja, kalau sehari panennya itu 1 kilo satu kampung, itu berarti sehari dapat uang 80.000. Berarti sebulan berapa uang bisa kita putar di dalam kampung itu menurut teori RW pada saat itu Pak. Nah, kami tuh pengennya minta bantuan dari Dinas Pertanian. Apakah bisa yang kampung-kampung yang itu bisa diberdayakan, jangankan sekolah saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Pak ada duanya di dunia. Udni, Jannatun Adni. Ada yang tambahkan? Tadi saya jawab Pak ya. Saya jawab sendiri ya pertanyaan saya ini ya. Ibu betul, Bapak lebih sempurna. Mohon izin Pak. Ini dalam 1 tahun Bapak tahu nggak berbuah berapa kali? 2 kali ya. Artinya kalau uang suci dulu baik berbuah ya. Jawaban Bapak sudah betul, Ibu juga betul. Pepaya itu mengenal waktu nggak Pak? Ya, 1 ya. Jadi sempurnanya jawaban Bapak itu sudah bagus. Ya, manfaatnya banyak, isinya banyak dan berbuah setiap saat. Tidak ada pepaya itu hari ini berbuah besok enggak, itu enggak, tidak mengikuti yang ini, maka itu lebih efektif. Nah, itulah barangkali salah satu kenapa Pak Gubernur memilih tanaman pepaya itu menjadi tanaman pendamping GSMP ini untuk dibagikan ke masyarakat bahwa pepaya itu tidak mengenal waktu, ternyata berbuah setiap saat. Bapak nggak bisa yang masaknya, dipetik yang mudanya untuk sayur, daunnya juga gitu, ya juga seperti itu. Nah, itu salah satu kunci jawabannya bahwa Bapak betul, Ibu betul, tapi sempurnanya bahwa pepaya itu setiap saat berbuah, tidak mengenal waktu, setahun 2 atau 3 kali tidak, tapi memang menghasilkan setiap hari. Nah, terkait dengan bantuan, Bapak di alamatnya di mana? Rumah Sekarang Kelapa. Sebenarnya begini Bapak, program Pak Gubernur itu didukung oleh seluruh OPD yang ada di provinsi. Masing-masing OPD punya tanggung jawab wilayah masing-masing. Misalnya di Tanah Kelapa ada OPD mana nanti, kebetulan pertanian ini bertanggung jawab di Kecamatan Sematang Borang, Desa Kelurahan Sukamulya. Jadi kita berikan paket lengkap Bapak, di situ ada 20 rumah tangga yang kita kasih bibit sayuran, buah-buahan, ayam dan ikan yang tujuannya untuk mencukupi rumah tangganya masing-masing cukup-cukup
bersyukur dengan berkembangnya ini bisa terjual. Nah itu yang disampaikan Bapak dari Ibu yang pertama tadi, itulah yang namanya merubah mindset dari yang membeli menjadi menjual, dari yang itu menjadi menghasilkan. Nah itu salah satunya. Namun kami tidak menutup itu Bapak, kami kasih gratis Bapak, tapi sebatas benih sayuran, cabai terong. Kalau memang itu diinginkan berapa rumah tangga, kami siap memberi gratis benih saset, nanti sarana dan lainnya Bapak siapkan sendiri. Jadi kita ada, nanti bisa diambil di kantor kita di BLK, jadi Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan mungkin seperti itu Pak. Jadi kami meskipun ada penanggung jawabnya, kami tetap ingin membantu juga agar, kenapa? Karena Bapak tadi sudah awalnya ada program itu kita lanjutkan. Kalau nggak ada begitu kita kasih ya, gratis, tidak membeli. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang lain, adik-adik mau nanya, nah kalau cukup nanti ini dilanjutkan Pak. Ya ini ditempatkan di tempatnya, rumah-rumahnya, dan dirawat untuk selanjutnya. Kekurangan dari sarana ini Bapak telepon Bu Tuti, nanti biar dikirim pupuk maupun ini maupun politik yang lain ya. Nanti jangan hanya sampai di sini karena ini gerakan. Gerakan itu tidak bisa simbolis, jadi melanjutkan. Harus ada sampai kelihatan outputnya ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak. Jadi sudah lengkap Pak ya. Jadi upaya itu sangat tepat ya. Tapi ada lagi dua fungsi ya. Daunnya pahit, bisa jadi obat untuk kutu ya, estrat, didiamkan, semprot. Yang kedua, kalau dia sudah busuk dan termakan, itu kita buat ekoenzim namanya. Itu juga pupuk. Nah nanti untuk berlengkapnya makanya tadi dibuat jadwal yang ada di situ belum mencukupi untuk kehidupan, berlangsungnya kehidupan tanaman tersebut. Nah ini dalam 2 bulan ke depan setelah ditanam di polybag, tanaman sudah mulai berbuah. Nah kalau ada adik-adik pertanyaan silahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang mau ditanya? Silakan. Apa yang mau ditanya? Silakan. Tadi udah dibilang kan. Waalaikumsalam. Nama saya Sarah Aminah dari kelas 7, izin bertanya. Komposisi komposisi atau media tanam untuk tanaman sayuran ini kita menggunakan pupuk kandang, tanah topsoil, terus satu lagi sekam dengan perbandingan 1:1:1. Jadi kalau misalnya sekamnya itu 1 genggam, pupuk kandangnya 1 genggam, tanah topsoilnya itu 1 genggam. Jadi sama perbandingannya 1:1:1 untuk menjaga porositas daripada media tersebut. Jadi kalau disiram itu mengenang berarti salah, tapi kalau disiram itu langsung habis.